sekedar mengejar goal-goal yang apa ya, yang duniawi, tapi juga kita bisa dapat dua-duanya sekaligus, insya Allah. Nah, Ustadz Abu Somad malam hari ini akan berbagi bersama kita. Sebelumnya, saya cek dulu ini. Kalau bisa open cam ya, open kameranya, yang di Zoom. Yang di YouTube juga nyimaknya yang serius gitu ya. Nyimaknya yang serius. Malam hari ini insya Allah sudah ada di Ustadz sudah ada bersama kita insya Allah. Open cam, kemudian siapkan buku catatan, niatkan bahwa malam hari ini kita dalam rangka untuk belajar, mencari ridhonya Allah, juga dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan diri kita, kemudian kita juga berniat belajar malam hari ini dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan orang lain di suatu hari nanti. Nah, makanya harus dicatat, ilmunya dicatat. Oke, sudah siap buku catatannya? Coba yang katakan siap, yang sudah siap buku catatan. Oh, Bu Mama itu sudah ngangkat buku catatannya, Masya Allah. Ibu Siti Khotimah tuh, Masya Allah. Oke, baik, tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, saya izin ya seperti biasa, memutarkan kotak infak digital. Kotak infak digital. Ecek-eceknya kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk langsung ngaji nanti, silakan simak pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini 1 meternya 100.000 rupiah. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk, tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir. Jadi sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas, adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan 100.000 rupiah 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan, itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah, Abang Kakak Bunda, kita sedang ada program pembebasan lahan di Kampar Riau yang akan kita jadikan sebagai pondok pesantren yang akan langsung dibina oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Nah, Abang Kakak yang ingin ikut untuk berkontribusi, gimana caranya Bang? Oke, saya akan share ya. Share link untuk berwakaf atau berdonasi. Nah, saya izin matikan terlebih dahulu chatnya supaya nggak ketimpa chatnya Bang Ramadan, tolong dimatiin dulu. Oke. Nah, sebentar lagi saya posting. Bang Andre, nanti di YouTube juga tolong bantu di posting. Nah, itu linknya. Patungan, bebaskan lahan untuk menghafal Quran bersama Tuan Guru Ustadz Abdul Somad. Klik saja langsung linknya. Nanti akan diarahkan ke laman dukung.sidak.id. Di situ sudah detail, akan kita bangun apa gitu ya. Nah, silakan berkontribusi mulai dari 10.000 rupiah. Atau kalau tadi sesuai nominal 100.000 gitu ya.
Tapi di platform itu kita bisa patungan mulai dari 10.000. Wakafkan atas nama ibu, atas nama ayah, atas nama keluarga. Mudah-mudahan pahalanya juga mengalir kepada beliau, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Silakan. Saya mendoakan ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima aqwaita wa ja'alahu tahuran. Semoga yang berwakaf dan berinfak malam hari ini, yang sedang ada masalah Allah selesaikan masalahnya, yang sedang sedih Allah bahagiakan, yang sedang dililit hutang Allah lunaskan hutangnya. Amin amin. Nah, insya Allah sudah linknya sudah share ya. Nanti bisa donasi setelah ini atau sekarang juga bisa. Klik gitu, nanti diarahkan isi formnya, isi nominalnya, langsung donasi dengan m-banking masing-masing. Begitu informasi yang bisa saya sampaikan mengenai program wakaf ini, program kebaikan ini. Mudah-mudahan Bang Kakak yang sudah masuk di Zoom ini ataupun di YouTube bisa ikut berkontribusi. Baik, langsung saja. Saya yakin Bang Kakak sudah nggak sabar. Mari kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, saya coba cek terlebih dahulu Tuan Guru. Assalamualaikum Ustaz. Oh, belum gitu. Oke, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Masyaallah, tabarakallah. Baik, kepada Tuan Guru yang kami takzimi, yang kami hormati, yang kami cintai, malam hari ini silahkan Abang Kakak semuanya menyimak dengan serius, dan kepada Tuan Guru saya persilahkan waktu dan tempat. Qahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Yang sama-sama kita hormati Bang Alvin Firdaus beserta tim, bapak-bapak, ibu-ibu, abang, adik, kakak, semua yang ikut dalam kajian hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang yastaghfir lahu man fis samawati wal ard. Semua makhluk di langit dan di bumi memintakan ampun untuk orang yang belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Hattal hutu fil bahri, sampai ikan-ikan di dalam air, wal namlatu fi juhriha, semut-semut dalam sarang memintakan ampun untuk orang yang mengajarkan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan untuk orang yang mau belajar. Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar isi kandungan Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah mengangkat derajat orang yang beriman, walladzina utul ilma, dan orang yang berilmu. Ada manusia banyak tapi ada beberapa yang beriman. Di antara yang beriman itu diangkat lagi yang lebih tinggi, yang berilmu. Darajat, beberapa derajat tingkatan. Jadi derajat manusia dalam Islam dimuliakan karena iman dan karena ilmu. Malam ini yang kita kaji adalah ilmu. Tema kita malam ini resolusi 2023. Hari ini kita sudah sampai tanggal 27 Desember tahun 2022. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Hari pagi berubah menjadi siang, siang berubah menjadi petang, petang berubah menjadi malam. Hari berubah menjadi pekan, pekan berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Baru saja tahun 2022 di awal, sekarang kita sudah berada di akhir. Apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan di antara manusia. Tujuannya dua. Yang pertama, liya'lamallahu alladhina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqamah. Wa yattakhidha minkum syuhada, siapa yang matinya sebagai syahid.
Karena ada orang yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Na'udzubillah. Murtad dia. Kalah dia dengan godaan dunia ini. Maka dibuat Allah ada hari berganti tahun ini, liya'lamallahu alladziina amanu. Siapa yang istiqomah menjaga imannya, siapa yang istiqomah menjaga keyakinannya, waktu susah dia la ilaha illallah, waktu senang pun la ilaha illallah. Waktu kaya dia la ilaha illallah, waktu melarat pun tetap la ilaha illallah. Waktu lapang dia la ilaha illallah, waktu sempit pun la ilaha illallah. Dan salah satu yang bisa mempertahankan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW ini adalah dengan cara ngaji. Itu maka kita setiap sepekan sekali kita khususkan waktu, hari Selasa malam Rabu ngaji, dan besok Rabu subuh kita ngaji lagi membaca kitab Riyadhus Shalihin insyaallah. Tema kita malam ini resolusi 2023. Resolusi artinya keputusan. Saya sudah buat keputusan untuk 2022 ketika akan masuk 2022 tahun lalu. Maka di antara kita sudah buat resolusi. Mau nabung, beli kendaraan, punya rumah, menikah, macam-macam. Setiap orang punya target-target keputusan yang sudah dia ambil, apakah itu antara diri dia dengan diri dia sendiri, atau dia seorang suami dengan istrinya, ini keputusan kita, atau seorang anak kepada orang tuanya, komitmen dia. Nah sekarang, resolusi 2023 kita adalah bahwa saya akan menjalankan agama Islam ini secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia diciptakan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia akan mati menghadap Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa dia akan diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatan, tingkah laku, tindak tanduk, kedipan mata, bisikan telinga, langkah kaki. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang percaya kepada Allah. Udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini kafah. Resolusi 2023 akan menjalankan Islam secara kafah, secara total. Ada orang berislam ini cuma 3 kali saja. Waktu lahirnya akikah, waktu nikahnya walimah, waktu matinya takziah. Cara makannya tidak islami, cara berhubungan interaksi sosialnya tidak menurut ajaran agama Islam, jual belinya riba, cara berpolitiknya tidak Islam, cara hubungan sosialnya tidak Islam. Maka kita mau Islam kita tahun 2023, saya akan menjalankan agama Islam secara total kafah. Ideologi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ekonomi, semuanya menurut aturan Islam. Agama Islam bukan mantra. Sehingga ketika dia mau melakukan sesuatu yang di luar akal baru dia pakai. Agama Islam ini bukan obat penenang. Di saat tenang lupa Islam, di saat susah baru ingat Islam. Islam way of life. Islam adalah jalan, cara untuk menjalani hidup. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, idza waqa'at az-zubab fi ina'i ahadikum. Kalau jatuh lalat ke tempat air minum kamu, ada air minum terbuka tutupnya, masuk lalat ke dalam. Falyughmishu, maka celupkanlah kedua-duanya. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an, karena salah satu sayap lalat itu mengandung bakteri penyakit. Wa fil ukhra syifa, dan di salah satu sayapnya lagi ada penyembuh penawar obat. Kalau lalat masuk ke tempat air minum kita saja ada aturannya diajarkan Islam. Masuk WC kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mau tidur malam menghadap ke sebelah kanan, bismika Allahumma ahya wa amut. Apalagi cara berinteraksi sosial, cara berpolitik, cara berekonomi, cara bermuamalah. Apakah kita sudah menjalankan itu secara kafah, secara total? Maka resolusi kita, resolusi saya di 2023,
saya akan menjalankan ajaran Islam secara kafah. Bagaimana kita tahu kafah kalau kita tidak belajar? Maka itulah pentingnya kita ngaji. Ngaji dengan Ustadz Lukman, ngaji dengan Ustadz Somad, ngaji dengan Ustadz Salim, ngaji dengan Buya Yahya, ngaji dengan Ustadz Adi Hidayat. Silakan perbanyak guru mengaji. Karena Imam Bukhari itu gurunya sampai 2000 orang. Untuk mengikis fanatisme kita. Selama guru-guru kita itu benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang kita dapatkan di satu guru, tidak kita ketemu di guru yang lain. Ada yang kita ketemu di guru ini, kita tidak mendapatkannya di sini. Guru kita itu semuanya hebat-hebat, semua. Hanya saja yang namanya manusia, ada buku yang dia baca, dibaca oleh guru yang lain. Ada buku ini dibaca oleh guru ini, belum terbaca oleh guru ini. Sedangkan para sahabat Nabi itu pun tidak sama keilmuannya antara Abdullah bin Abbas dengan Abu Bakar Siddiq. Walaupun secara umur Abu Bakar, tapi Abdullah bin Abbas didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dalamkan ilmu agamanya, ajarkan dia pemahaman Al-Quran. Maka ada spesialisasinya bidang masing-masing. Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud, dia lebih pada bacaan Al-Quran. Abdullah bin Abbas, hadis dan tafsir pemahaman Al-Quran. Maka poin pertama yang mesti kita lakukan adalah belajar. Belajar tentang kandungan Al-Quran, belajar tentang hadis Nabi, belajar tentang fikih, belajar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini belajar ini tidak ada batasannya dalam Islam. Utlubil ilma, tuntulah ilmu, carilah ilmu pengetahuan minal mahdi, dari buayan ilal lahdi, hingga ke liang lahat. Dalam Islam diajarkan orang yang sudah di liang lahat sekalipun tetap dibisikkan ke telinganya, mau mati sakaratul maut, la ilaha illallah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada batasan usia belajar dalam Islam. Belajar supaya kita tahu, oh ternyata saya baru menjalankan agama Islam ini hanya pada ritualnya saja. Hanya pada sholat. Ternyata dalam masalah muamalah, transaksi hutang piutang, pinjam meminjam, gadai menggadai, saya belum Islami. Oh ternyata saya baru menjalankan ajaran agama Islam ini baru pada level ritual ibadah. Sudah puasa, sudah bayar zakat. Tapi dalam masalah hubungan interaksi sosial, ternyata saya masih konvensional. Dari mana kita tahu? Karena kita sudah memahami dengan baik. Kalau kita tidak paham, mana yang konvensional, mana yang syariah, mana yang ajaran Islam, mana yang budaya, maka kita buta. Menurut kita standar yang baik itu ya baik menurut semua orang. Apalagi zaman sekarang standar baik itu adalah kalau baik menurut tokoh masyarakat. Siapa yang ditokohkan orang sekarang? Orang yang viral. Apa-apa viral. Baik kalau menurut viral baik. Dalam Islam diajarkan baik itu bukan menurut orang banyak. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikut orang banyak, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Maka kita pahami Al-Quran dengan baik, hadis Nabi dengan baik, bagaimana sejarah Nabi SAW, ada hukum halal, haram, makruh, mubah, sunat, sunan mu'akkad. Kita jalankan Al-Quran, kita jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW sesuai dengan fatwa para ulama, al-ulama warathatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Maka benar menurut Quran, benar menurut sunnah, benar menurut ulama, kita jalankan. Jadi yang paling penting yang pertama adalah belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Apakah Ustadz Somad itu masih belajar? Sampai hari ini saya masih belajar. Saya masih membaca. Saya masih ketemu dengan para habaib ulama. Saya masih minta nasihat dengan para kiai. Saya masih minta doakan. Itu dalam proses belajar. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Ilmu bisa kita dapat di buku,
Orang Minangkabau mengatakan alam terkembang menjadi guru. Alam semesta yang terkembang ini bisa dijadikan sebagai guru. Belajar tidak hanya terbatas dengan dinding ruang kelas. Belajar tidak hanya terbatas dengan orang per orang. Kita belajar bagaimana kesabaran ayam mengerami telur-telurnya. Kita belajar bagaimana kasih sayang seekor gajah. Badannya berat tapi tidak sampai menginjak anaknya. Kita belajar bagaimana keseriusan burung mencari rezeki sampai masuk ke dalam laut, makanannya di laut, dia tinggal di udara. Bagaimana keseriusan cicak untuk mencari nyamuk, padahal dia nyamuk terbang sementara dia melekat di dinding. Nah, itu semua adalah pelajaran-pelajaran yang tidak hanya tertulis ditorehkan pena di atas kertas. Jadi proses belajar yang berkesinambungan, belajar yang tidak terbatas, belajar yang unlimited. Ini ya terus kita lanjutkan. Yang kedua, berislam ya ayyuhalladzina amanu, orang yang percaya kepada Allah, udkhulu fisilmi, masuklah kamu ke dalam Islam kafah, melaksanakan ajaran Islam yang bersifat ibadah. Ibadah mahdah, ibadah pure murni ibadah. Salat, puasa, zakat, haji dan umroh bagi yang mampu, berzikir, baca Quran. Nah, ini semua memang ibadah-ibadah yang memang pure murni ritual, yang sifatnya ritual. Nah, ini kita tidak bisa buat-buat sendiri. Nah, misalnya ada di antara kita membuat-buat ibadah, yang ibadah itu seenak pikirannya saja. Berjemur dia di tengah halaman jam 12 siang berpeluh-peluh. Lalu ketika ditanya, ngapain kamu panas-panas di terik matahari? Semakin panas, semakin banyak keringat, semakin pusing kepala. Dengan mengangkat tangan, maka semakin besar pahalanya. Tidak diajarkan Nabi SAW. Ini ibadah mengikuti hawa nafsu. Man ahdatsa, siapa yang membuat-buat ibadah, ma laisa alaihi amruna, yang tidak dibawa oleh Nabi SAW, fahuwa raddun, maka ibadah itu mardud. Maka semangat yang menggebu-gebu untuk beribadah, tapi tidak dibarengi pengetahuan, itu akan menjadi kesesatan. Nah, jadi menyikapi ritual ini manusia terbagi dua. Yang pertama, amat sangat malas, nggak mau beribadah sama sekali. Yang kedua, amat sangat bersemangat. Ini selalu bertolak belakang. Bainal ifrat wa tafrid. Ada orang yang sangat malas, sholat malas, baca Quran malas, nggak puasa, nggak sedekah, nggak bayar zakat. Ada orang yang terlalu berlebihan. Nah, ini kedua-duanya tidak benar dalam agama Islam. Ada yang tidak makan sama sekali, ada yang tidak menikah sama sekali, ada yang tidak tidur sama sekali. Dia anggap dengan tidak makan, tidak menikah, tidak tidur, itu dia dekat dengan Tuhan. Maka disindir Allah dalam surat Al-Kahfi, wa yahsabuna annakum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka sudah beramal soleh, padahal mereka tidak beramal soleh. Mereka jauh dari Allah. Karena standar amal itu benar menurut Quran, benar menurut sunnah, benar menurut ulama. Bukan mengikut hawa nafsu. Tapi saya menikmatinya. Itu namanya beragama rasa-rasa. Beragama ini tidak rasa-rasa. Beragama ini adalah ada dalilnya, ada dasarnya, ada aturannya. Maka kalau sudah sesuai menurut Al-Quran, menurut sunnah, wa aqimus sholah, sholatlah kamu dalam Al-Quran. Sholatnya bagaimana? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat, kata Nabi. Maka disebutkanlah dalam sholat itu ada macam-macam sholat, ada sholat wajib, ada sholat sunat, ada sholat sunat muakkad, ada sholat berjamaah, ada sholat yang dilaksanakan sendirian. Nah, ini semua mesti ritual yang sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya 2023 resolusinya melaksanakan semua ritual ibadah, ibadah yang bersifat badan,
ibadah yang bersifat harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, ibadah yang bersifat hati, sabar, ridha, tawakal, qanaah, semuanya mengikut ajaran Islam. Yang selama ini dia beribadah naik ke gunung, mencari tempat-tempat yang ada, bisa buat rezeki jadi lancar, pesugihan. Nah, ini bukan ritual yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengeluarkan diri dari yang tidak ajaran Nabi, yang bukan ajaran Nabi SAW. Secara ritual saya mesti ikut total, all out, kafah menurut ajaran agama Islam. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, hubungan interaksi sosial saya mengikut ajaran agama Islam. Ittaqu zulma, jangan zolimi orang. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena menzolimi orang itu nanti akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Menunda gaji karyawan, driver, office boy, u'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Bayarlah gaji pegawai karyawanmu sebelum kering keringatnya. Selama ini kita merasa yang paling berkuasa. Kamu kalau mau kerja sama saya, kerja sama saya. Kalau tidak, cari tempat lain. Masalah gaji tanggal berapa, itu urusan saya. Setelah kita ngaji, oh ternyata saya salah. Ini kan titipan Allah. Saudara saya itu diuji dengan ketidakberadaannya. Dan saya juga sedang diuji dengan keberadaan saya. Masing-masing kami sedang diuji. Saudara saya itu lulus dengan ketidakberadaannya. Saya kok malah nggak lulus. Nah, jadi dengan berhijrah, dengan berislam, kita sedang menyadari posisi kita bahwa sebenarnya kita sama-sama sedang diuji. Justru kita yang sedang tidak lulus. Selama ini cara pandang kita beda. Saya ini dapat nikmat, kamu sedang dapat laknat, kamu ini terkutuk. Saya ini orang yang mulia. Padahal dalam Islam, inna akramakum indallah, yang paling mulia itu bukan bosnya, lalu karyawannya hina, bukan begitu cara pandangnya. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu ya yang paling takut kepada Allah. Yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hubungan kita kepada tetangga? Al-muslim, muslim, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lidahnya, kata-katanya tidak kasar. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan perbuatan baik kamu dengan bil manni, mengungkit-ungkit. Kalau bukan karena saya, kalau bukan saya yang nyekolahkan kamu, kalau bukan saya yang bantu kamu dulu. Wal adha, menyakiti hati orang lain. Dalam Islam diajarkan bagaimana berempati. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai engkau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kita berkasih sayang kepada saudara kita karena Allah. Nanti orang-orang yang berinteraksi sosial karena Allah, dia akan dicari Allah di akhirat di padang mahsyar. Ainal mutahabbuna bi jalali. Mana dulu orang yang berkasih sayang karena aku? Azilluhum tahta zilli. Aku mau beri mereka naungan di panas terik yang tidak ada atap itu. Aku mau beri mereka naungan, atap, tenda, payung. Yauma la zilla illa zilli. Hari itu tidak ada naungan kecuali aku. Bagaimana seorang ketika menyayangi saudaranya, dia katakan ini uhibbuka fillah. Aku sayang kepadamu karena Allah. Kalau sudah sayang karena Allah, jangan biarkan dia mabuk. Kalau sudah sayang karena Allah, jangan dibiarkan dia masih bergelimang dengan riba. Kalau sayang karena Allah, jangan biarkan dia nggak sholat. Nah, ini semua adalah bentuk rasa kasih sayang karena Allah. Kalau sayangnya bukan karena Allah, ya biarkan aja dia sakau, biarkan aja dia nggak sholat, biarkan dia pacaran. Yang penting kan menyenangkan hatinya. Dalam Islam bukan menyenangkan hatinya, bagaimana dia bisa berada selamat di jalan Allah, jangan sampai diazab. Jadi cara pandang kita berubah. Yang penting menyenangkan hatinya aja, apa yang mau dia buat ya terserah, yang penting hatinya senang. Oh, nggak bisa begitu. Karena dalam Islam ada aturan, ada halal, ada haram, ada boleh, ada nggak boleh.
di masyarakat yang sangat liberal sekalipun, ternyata masih ada pantangan-pantangan. Ternyata tidak semua daerah di Eropa, di Amerika, kaum nudis yang tidak berpakaian boleh. Di beberapa tempat nggak boleh masuk. Jadi ternyata tergantung kesepakatan sekelompok masyarakat. Tidak di semua negara LGBT merajalela, buktinya Rusia tidak membenarkan. Jadi bagaimana kita tidak mengikuti perasaan, tidak mengikuti selera orang banyak. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keinginan manusia ini sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Kalau kita mau ingin semua orang senang, enggak bakalan ada semua orang senang. Yang namanya orang senang, tidak senang itu selalu ada. Jadi kalau ada orang tidak senang ke kita, hanya kita nasihati kenapa enggak sholat, kenapa enggak zakat, kenapa kamu masih mabuk, kenapa masih pakai narkoba, kenapa pacaran, kenapa LGBT. Lalu dia tidak senang ke kita. Yaitu ibadah. Yang menyusahkan hati, yang merisaukan pikiran itu ibadah. La yusibul mu'min min nasabin, wala wasabin, wala hammin, wala ghammin. Yang menyusahkan hati, yang merisaukan. Teman-teman saya dulu waktu saya masih sama-sama mabuk, enak Pak Ustadz, sama-sama akrab. Waktu masih sama-sama main judi, waktu saya masih sama-sama riba. Tapi sekarang saya dikucilkan. Itu ibadah. Jadi selama ini kita menganggap yang namanya ibadah itu baca Yasin, tahlil, zikir, baca Quran, baca maulid. Tapi ada satu ibadah lagi ketika kita istiqomah menjalankan agama ini. Lalu ada orang yang tidak senang. Sebagaimana tidak senangnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan kepada Nabi SAW. Itu ibadah. Kesusahan menjalankan agama Allah itu adalah ibadah. Nah, jadi bagaimana semuanya menurut ajaran agama Islam. Bukan mengikut selera akal pikiran kita. Bukan mengikuti kehendak hawa nafsu kita. Kalau kehendak hawa nafsu yang diperturutkan, maka kita akan tersesat amat sangat jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, bagaimana keuangan kita menurut ajaran Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Saya mau minjam uang Pak Ustadz, berapa? 10 juta. Oke, bawa kertas ya. Matre 10.000, nanti ada 2 orang saksinya laki-laki. Kalau nggak ada 2 saksi laki-laki, 1 laki-laki, 2 orang perempuan. Malah marah, emosi. Ustadz nggak percaya sama saya kan udah ngaji, nah ini berarti belum kafah. Karena ketika ada orang minta surat perjanjian, minta ada yang nulis, ditulis bayarnya tanggal berapa, sesungguhnya dia bukan masalah percaya nggak percaya. Dia sedang menjalankan ajaran Islam. Jadi kalau kita sama-sama paham, kita tidak akan tersinggung, kita tidak akan sensi. Dia sedang menjalankan ajaran Islam, kenapa saya mesti marah? Itu kan disuruh Allah SWT dalam Al-Baqarah 282. Maka waliyaktub bainakum katibun bil adli, angkatlah seorang penulis yang adil. Walai abakatibun ayaktuba kama allamahullah, yang nulis juga jangan enggan-engganan. Udahlah, nggak usah ditulis lah, cuman sedikit aja, kenapa? Ini bahaya, nanti orang bisa makan haram. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, mesti disaksikan 2 orang saksi laki-laki. Ilam yakuna rajulaini, kalau tidak ada 2 orang saksi laki-laki, farajulun, 1 orang laki-laki, wa imra'atani, 2 saksi perempuan. Antadilla ihdahuma, kalau yang satu lupa, fatudzakkir ihdahumal ukhra, maka akan diingatkan oleh yang satunya. Oh, kamu udah ingatkan dia belum bayar ini, tanggalnya udah, limit waktunya udah dekat, udah sampai. Ketika udah sampai ditanya lagi, fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Kamu bisa bayar tanggal 1 Januari 2023? Belum. Fanaziratun ila maisarah, kasih lagi batasan. Saya kasih sebulan ya. Nah, nanti kalau udah sebulan ini tolong, karena saya perlu juga. Ternyata udah dikasih sebulan, enggak juga. Wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu mau sedekahkan, kebetulan Allah kasih rezeki di tempat yang lain, ya udahlah sedekahkan aja, daripada lebih banyak ongkos minyak nagihnya daripada uang yang mau ditagih, daripada sakit hati, ya udah sedekahkan aja. Nah, aturan-aturan ini ada begitu detailnya dalam Islam, dalam fikih muamalat, fikih keuangan.
fikih ekonomi syariah, gadai menggadai, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau ada orang menggadaikan barangnya ke kita, minjam uang, kalau sekedar hutang piutang minjam, nggak ada barang jaminan. Tapi kata dia, ini ada tanah saya Ustadz 2 hektar, tanamannya padi. Sementara saya minjam uang, ya ini sebagai gadainya, sebagai jaminannya. Itu nggak boleh diambil, kebun kelapa, kebun durian, kebun sawah. Karena kalau diambil itu, saya ambil itu, berarti saya mengambil manfaat. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman kalau ada manfaatnya di dalam, berarti sudah terjebak pada riba. Jadi selama ini mungkin secara hubungan sosial bertetangga sudah Islami. Ritualnya juga sholatnya, puasa sunatnya udah. Tapi ketika masalah keuangan ini masih belum Islami. Masih belum mengikut ajaran Islam. Masih lagi mengikut ajaran ribawi, tradisi nenek moyang, jahiliyah. Maka mesti kita perbaiki. Resolusi saya 2023, saya mesti menjalankan Islam secara kafah. Yang terakhir, poin yang kelima, bagaimana dalam hal memilih pemimpin. Juga kita melihat innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, orangnya amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli, orangnya adil. Lalu kemudian syarat yang paling utama adalah iman kepada Allah. Orang adil, syarat adil itu adalah iman. Bagaimana dia mau adil kepada manusia, kepada kholiknya saja dia tidak adil. Bagaimana dia mau adil kepada sesama manusia? Sedangkan ke Allah penciptanya aja dia nggak adil. Jadi adil bukan hanya sekedar 150 bagi 50, 50, 50, begitu. Adil itu bukan begitu. Adil itu adalah menghindari dosa besar, menjauhi dosa kecil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, jadi kalau menyembah Allah, ya Allah. Kalau selain Allah disembah pokok kayu, batu, hantu, dia tidak adil. Dia tidak adil pada penciptanya, karena tidak menempatkan pada tempatnya. Ya, jadi bagaimana dalam Islam kita diajarkan idza kuntum salasatan, idza kana salasatun fi safarin. Kalau ada 3 orang musafir, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah 3 orang itu bermusyawarah untuk mengangkat satu pemimpin. Berdasarkan syura, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, maka dimusyawarahkanlah di antara mereka. Nah, ini semua sebagai pengantar dialog kita pada malam hari ini. Lebih kurang setengah jam saya sampaikan 5 poin yang besar-besar resolusi 2023. Saya mesti berilmu, belajar. Saya mesti ritual secara Islam, jangan sampai ikut perasaan. Saya mesti menjalin hubungan sesama saudara dengan cara yang Islami. Saya mesti berinteraksi ekonomi secara Islami. Saya mesti memilih pemimpin dengan cara yang Islami. Bukan dengan mengikut hawa nafsu, bukan ikut selera, bukan ikut kemauan banyak orang. Tapi ati Allah, ikutlah Allah, Al-Quran. Wa ati'ur Rasul, ikutlah Rasulullah, sunnah Nabi. Wa ulil amri, ikutlah pemimpin, ulama, pewaris para Nabi. Itu Bang Alvin Firdaus, pengantar dialog kita pada malam hari ini. Resolusi 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Singkat, jelas, tapi padat gitu ya. Insya Allah kita dapat banyak sekali ilmu pada malam hari ini atau agak semuanya. Seperti misalnya di awal tadi Ustadz menyampaikan bahwa di antara tujuan kenapa Allah mempergantikan tahun adalah Allah ingin menguji kita siapa yang lebih baik amalnya, siapa yang lebih baik imannya gitu ya. Dan resolusi yang wajib pertama kali hadir ketika 2023 nanti, yang pertama itu yang wajib banget yaitu
belajar, menuntut ilmu. Nah, Abang Kakak saya nyatet juga nih ya. Abang Kakak pasti juga nyatet. Nanti kita di grup saling share ya. Untuk mungkin yang baru gabung bisa mendapatkan ilmu yang sama gitu ya. Pertama itu menuntut ilmu, ngaji atau belajar. Belajar supaya kita tahu bahwa kita itu ibadahnya bukan hanya sekedar ritual saja. Kita harus belajar tentang Quran, belajar hadis, fikih, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga harus melaksanakan ibadah mahdoh, ibadah yang kelihatan, sholat, zakat, puasa, tilawah. Nah, kita harus punya tuh catatan atau resolusi nanti di 2023, kita mau sholat tahajudnya berapa rakaat, kita mau qiyamul lail berapa rakaat, ya sholat duhanya berapa rakaat, tuh ditulis nanti ditempel di kamarnya masing-masing. Kemudian sedekahnya nanti 2023 sebulan berapa, zakatnya berapa, Masya Allah. Ibadah mahdoh ini wajib dimasukkan dalam resolusi kita. Kemudian yang ketiga, hubungan sosial kita juga harus sesuai dengan tuntunan Islam. Jangan pernah zolim kepada orang yang doif, yang lemah. Kemudian selamat orang lain dari lisan kita. Jangan mengungkit-ungkit kebaikan kita atau sedekah kita. Hubungan kita dengan orang tua juga mungkin harus kita pikirkan juga ditulis dalam resolusi di 2023. Yang keempat yaitu finansial. Kita harus sesuai dengan tuntunan syariat. Bagaimana kita bermuamalah itu harus dengan akad yang hak, tidak ada unsur riba, unsur-unsur akad batil, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita juga harus cerdas dalam memilih pemimpin sesuai dengan tuntunan syariat, yaitu memilih pemimpin yang adil dan amanah. Nah, sebelum kita lanjut tanya jawab kepada jamaah, saya mungkin ada dua pertanyaan nih, Ustaz ya, terkait poin yang pertama terkait menuntut ilmu nih, Ustaz ya. Jadi hari ini kan seolah-olah ilmu itu kayak ada dikotomi gitu, Ustaz ya. Ada dikotomi, ada dibelah jadi dua, ilmu akhirat, ilmu dunia gitu, seolah-olah kayak gitu. Kita tahu ya ilmu akhirat itu penting banget, seperti kita belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih. Tapi kita juga menyadari bahwa ilmu-ilmu dunia kayak misalnya skill-skill di dunia digital, ilmu kedokteran, ilmu lainnya itu juga teknologi otomotif dan lain sebagainya itu juga kita menyadari itu penting. Nah, kita sebagai Muslim bagaimana memprioritaskan ini, Ustaz? Baik, maka disebut dia dengan fardu ain. Fardu ain artinya setiap pribadi mesti bisa baca Quran, fardu ain. Belajar fikih, cara bersuci, cara cebok, cara mandi wajib, cara wudhu, cara tayamum, cara sholat, itu fardu ain. Lalu kemudian ada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Belajar listrik itu tidak semua orang mesti tahu. Jadi kalau kita ada 10 orang di rumah, satu aja tahu udah cukup, atau 2 orang. Kalau yang satu pergi nanti dia gantian. Artinya kifayah, kifayah artinya cukup. 1 orang, 2 orang tahu cukup. Tapi orang mesti tahu. Jadi ada orang yang sangat berilmu dalam bidang Al-Quran, berilmu dalam bidang hadis, berilmu dalam bidang fikih. Tapi dalam bidang medis, dia buta sama sekali. Akhirnya dia tidak bisa membedakan mana obat yang ada campuran babinya, mana obat yang ada alkoholnya. Sebaliknya ada orang yang sangat berilmu dalam bidang medis, tapi nggak bisa baca Quran, nggak sholat, sekuler, liberal, ateis, agnostik. Karena hanya warisan dari bapaknya, ibunya, hanya kebetulan bapaknya muslim, ibunya muslimah, dan tidak dapat pendidikan agama. Jadi 2 yang sangat bertolak belakang. Maka kata Syekh Said Nursi, ilmu agama itu mencerahkan hati. Ilmu umum itu mencerahkan otak, pikiran. Kalau menurut istilah orang sekarang, kecerdasan spiritual hati,
dengan kecerdasan intelektual. Dua-duanya mesti seimbang. Maka muncullah, kata beliau, bagaimana orang yang belajar Islam, belajar Quran, ngerti Quran, hadis, fikih, akidah, berakhlakul karimah, tapi juga dia mesti menguasai bidang-bidang ini, bidang sains, bidang teknologi, bidang medis. Nah ini, kalau tidak nanti umat Islam ini akan ketinggalan. Nah, jadi embrio pemikiran modernnya itu dari Said Nursi, lalu mengkristalnya itu pada masa Profesor Dr. Ismail Raji Al-Faruqi, orang Palestina, tapi tinggalnya di Amerika, dosen di Connecticut, Temple University. Akhirnya meninggal beliau, dibunuh oleh agen Mossad. Dia punya ide bagaimana supaya universitas-universitas Islam itu mengkombinasikan antara dua. Bagaimana mahasiswa-mahasiswanya itu belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, tapi juga belajar sains, belajar teknologi, belajar medis. Nah, akhirnya pemikiran ini tidak sekedar wacana mengawang, bagaimana membumikan pemikiran ini. Akhirnya lahirlah Universitas Islam Internasional, waktu itu diprakarsai oleh Muktamar Al-Islami, dua. Yang satu berdiri di Islamabad, Pakistan. Yang satu lagi berdiri di Malaysia, IIU, International Islamic University. Itu yang dikenal dengan integrated curriculum. Mengintegrasikan kurikulum. Akhirnya sekarang ide itu sudah mengalir saja. Jadi kita mengenal, kalau dulu IAIN, Institut Agama Islam Negeri, fakultasnya Fakultas Tarbiyah Pendidikan, Fakultas Syariah Hukum Islam, Fakultas Usuluddin, isinya ada akidah, filsafat, ya, tafsir dan hadis, Fakultas Dakwah, Fakultas Syariah, Ekonomi Syariah, Politik Syariah. Tapi sekarang di Universitas Institut yang awalnya hanya satu disiplin ilmu agama, berbagai IAIN ini sekarang sudah berubah menjadi UIN. Dan di UIN itu ada Fakultas Sains Teknologi, ada Fakultas Psikologi, ada Fakultas Sosial Ilmu Politik, ada Fakultas Kedokteran. Nah, jadi jangan heran kalau anak saintek bisa menulis skripsi dengan bahasa Arab. Karena di tahun pertama semester 1, semester 2, dia memang dipondokkan, namanya Ma'had Al-Jami'ah. Itu pertama kali diprakarsai oleh UIN Malang, Universitas Islam Negeri Malang. Jadi anak-anak yang belajar umum tahun 1, tahun 2, dia dipesantrenkan. Belajar Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, belajar bahasa Arab. Nanti silakan dia mau jadi pakar sains teknologi, dia jadi dokter spesialis, dia jadi hakim, dia jadi psikolog. Tapi dia tetap tidak kehilangan fardu ainnya. Nah, jadi ini udah terlaksana. Jadi kalau masih ada yang mendikotomikan dia ini sudah terlambat, hidupnya udah terlambat 1 abad, Bang Alvin. Ya, artinya kita bisa mengoptimalkan keduanya ya, antara ilmu akhirat dunia, sehingga kita bukan hanya sekedar solih tapi muslih, ya. Ada peluang-peluang untuk orang yang punya kelebihan-kelebihan di bidang Quran, maka ada penerimaan polisi hafiz, angkatan darat, angkatan laut, di beberapa fakultas kedokteran ada beasiswa full untuk penghafal Quran. Jadi dia hafal Quran, hafal hadis, tapi dia jadi dokter spesialis. Saya ketemu dengan polisi yang SAG, Sarjana Agama Islam. Loh gimana Pak? Saya ini polisi santri Pak Ustadz. Dulu ada penerimaan khusus yang S1 dari Universitas Islam. Lalu diterima jadi polisi. Nah itu jadi karena kan di sana ada bintal, bimbingan mental. Mau polisi, mau tentara, mau hakim, mau jaksa,
dia tetaplah manusia. Manusia di dalam dirinya itu ada hati, ada otak, ada perasaan. Dan yang paling bisa memanage itu agama. Jadi kalau manusia ini mau dilepaskan dari agama, nanti dia jadi robot. Berita terakhir, angka kematian sangat tinggi di Korea Selatan karena manusia kesepian. Akibat dari jauh dari agama. Sibuk dengan kerja, lalu kemudian liburan, tapi jiwanya kering. Akhirnya mati dalam kesepian. Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama Islam. Tapi kalau juga sibuk dengan agama tanpa memperdulikan sains dan teknologi, kita juga akan ketinggalan. Makanya pondok-pondok pesantren itu, di pondok pesantren anak-anak belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga pelajaran agama. Makanya full. Selalu saya sampaikan benteng pertahanan umat di akhir zaman ini ya pondok pesantren, Islamic boarding school, Islam terpadu. Kenapa disebut terpadu? Karena memadukan antara fardu kifayah, fardu ain dengan fardu kifayah. Andai kita tidak memahami itu, kita tidak punya kesempatan dulu, jangan sampai anak-anak kita juga tidak punya kesempatan yang sama. Jadi anak-anak kita tolong selamatkan, masukkan ke Islamic boarding school, pondok pesantren, pondok, dayah kalau di Aceh, supaya mereka bisa dua-duanya. Demikian Bang Alvin. Baik, berikut kita menentukan resolusi. Kadang kita kalau di akhir tahun gini kan, kalau di dunia motivasi atau kalau zaman saya kuliah itu sering banget gitu ya, kita menuliskan apa yang akan kita wujudkan di 2023 gitu ya. Nah, bagi kita mungkin yang sudah lulus di fase hijrah, banyak tuh yang kita tuliskan, misalnya nanti di 2023 saya kepingin tahajudnya tiap malam gitu, 4 rakaat atau 11 rakaat. Saya kepingin sedekah ke orang tua sehari 1 juta. Saya kepingin nanti sedekah tiap hari. Saya kepingin baca Quran sehari 1 juz, macam-macam. Tapi ada juga ini Ustaz, yang mungkin nulis resolusinya itu hanya bentuk omset gitu misalnya. Nanti omset saya di 2003 sekian, mobil nanti beli yang ini itu. Kemudian hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena ada yang menganggap, ngapain sih saya nulis-nulis itu, sholat, kemudian sedekah. Toh saya nggak sholat juga, Allah ngasih, dia dikasih istri yang cantik gitu ya, dia punya rumah yang gede, macam-macam. Itu memandangnya seperti apa, Ustaz? Kalau masalah diberi harta, maka Qarun banyak sekali hartanya. Kalau masalah diberi kuasa, maka Fir'aun dengan Namrud adalah manusia yang paling berkuasa. Nah, kita ceritanya bukan masalah harta dan kuasa. Yang mau kita bahas ini, apakah Allah ridho apa enggak? Jadi standarnya itu beda. Ini mau cari harta kuasa. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Siapa yang mau cari dunia, ya kami beri dunia. Allah bilang begitu. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha. Yang mau dunia, kami kasih dunia. Yang mau kasih akhirat, kami kasih akhirat. Tapi ujung ayat itu, wasanajziz syakirin. Kami akan berikan balasan kepada orang yang bersyukur. Kita ini maunya menjadi hamba Allah yang bersyukur. Bersyukur diberi nikmat. Mata dipakai untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir. Jadi lagi-lagi yang membuat kita salah ngomong, salah berbuat, salah beramal, itu karena salah berpikir. Muaranya itu salah mikir, mindsetnya salah. Ngapain saya nulis-nulis sholat berapa rakaat tahajud enggak? Itu tetangga saya enggak sholat, rezekinya lancar. Salah mikir. Bukan masalah Fir'aun enggak sholat, Qarun enggak sholat, kekuasaannya hebat. Bukan itu standarnya. Kita ini kan mau diridhoi Allah. Makanya yang diundang Allah itu
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau menghadap Allah dalam keadaan ridha dan diridhai Allah. Makanya kita katakan pagi itu raditu billahi rabba. Aku ridha engkau sebagai Rabbku dan aku ingin engkau juga meridhai aku ya Allah. Berkahi aku ya Allah, kasih sayangi aku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi yang kita inginkan itu. Jadi ketika kita salah mikir, kalau saya sholat, saya dapat apa? Tetangga saya nggak sholat, jelas kendaraannya, jelas gajinya. Ngapain saya sholat? Ya salah dari awalnya, salah mikir, salah ngomong, salah berbuat, salah ujungnya sampai mati salah terus. Jadi awal tuh mindsetnya mesti kita benarkan dulu, kita luruskan bahwa dia dapat itu, ia semakin tenggelam dalam azab Allah. Innallaha la yumli liz-zalim. Allah sengaja mengulur orang yang zalim itu. Diulur rezekinya, diulur umurnya, diulur kuasanya. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sehingga ketika Allah mengazabnya, enggak nanggung-nanggung, langsung aja masuk ke dalam azab Allah. Itu yang kita khawatirkan. Azab yang tertunda disebut dengan istidraj, itu yang kita takutkan. Kita maunya kalau salah dikit langsung ditegur supaya ingat. Jangan dibiarin. Sehingga pada akhirnya fatal, na'udzubillah. Nah, lalu kita buatlah target-target ke depan. Kalau saya dulu ketika sedang masih kuliah, saya ketemu gambar pintu kota Meknes di Maroko. Itu saya kelas tahun 2 S1, gambar pintu Meknes itu saya tempel di depan tempat tidur. Jadi kalau saya bangun pertama kali yang saya lihat adalah pintu bab Meknas. Meknas satu kota di Maroko. Banyak anak Indonesia S2 di situ. Walaupun saya akhirnya tidak S2 di Meknas, saya S2 di Darul Hadis di Rabat. Dulu nggak ngerti mana Rabat, mana Casablanca, mana Darul Hadis. Yang penting Maroko, yang penting S2 mesti Maroko. Jadi jauh-jauh hari sudah berpikir begitu. Saya mau ke Arab itu SMP. Jadi kelas 3 SMP saya sudah pergi menemui Ustadz Jalaluddin Abdul Muthalib, imam besar Masjid Raya Al-Masun Medan. Rumahnya di Simpang Limbon. Habis sholat subuh, saya datang ke rumahnya. Ustadz, saya mau ke Arab. Kau kelas berapa, kata Syekh Jalaluddin? Saya baru kelas 3 SMP. Nanti pulang dulu, nanti taman SMA baru ke sini. Maka saya heran sekali kalau kasih pembekalan ke anak-anak pondok yang udah kelas 3. Rencana kuliah kemana? Nggak tahu. Kenapa kau hidup? Saya bilang. Saya dulu SMP udah tahu saya mau kemana. Saya pulang 2008. Di laptop itu udah saya tulis sampai 2040. Sampai 2040 udah ada programnya. Filenya masih ada sampai sekarang. 2000 sekian, 2000 sekian. Sampai 2040. Habis 2040 habis. Karena 2040 itu umur saya 63 tahun. Mati. Lebih daripada itu bonus dikasih Allah SWT. Jadi selalu ada saya mau buat apa, target saya apa, saya akan buat begini. Itu ada enggak dalilnya dalam hadis Nabi? Oh jelas. Nabi itu memperkirakannya bukan cuma sekedar 40. La taftahunnal Konstantinia. Nanti kalian akan membebaskan Konstantinopel 500 tahun berikutnya. Nanti kalian akan merebut Yaman. Waktu itu Yaman belum Islam. Nanti kalian akan merebut Syam. Waktu itu Syam masih jadi provinsi Romawi. Nanti kalian akan merebut Eropa. Ketawa semua itu orang kafir musyrik. Gimana buta guru primitif mau ngerebut Eropa? Ternyata yang merebut betul. Pasukan yang terbaik dan panglima terbaik. Muhammad Al-Fatih. Motivasi. Maka kalau jamaah ngerti apa yang selalu saya ceramahkan. Anak-anak yang ada di depan saya ini. Kalian nanti akan jadi Kapolri, akan jadi Kapolda, akan jadi Panglima. Anak-anak yang ibu gendong ini.
Ini nanti akan, saya cerita tentang 20, 30, 40 tahun yang masa akan datang. Jadi kalau kita bicara 2022, bicara 2023, Islam mengajarkan kita amat sangat matang berpikir apa yang akan kita lakukan hari ini, bulan depan, tahun depan. Dan kalau kita mati sebelum itu terwujud, kita dapat pahala niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sudah dapat niatnya. Dan jangan lupa, orang beriman itu niatnya lebih baik daripada amalnya. Kenapa niat lebih baik? Karena kalau amal, dia bisa disusupi ria. Amal itu bisa rusak oleh ria. Kalau niat enggak. Niat enggak bisa dirusak oleh ria. Karena yang tahu niat anak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalah kita tulis sama dengan kita omongkan. Saya mau sholat maghrib 3 rakaat. Tapi rasanya masih ragu-ragu. Maka dia omongkan. Usolli fardal maghribi salasa rakaatin. Dalam fikih itu diomongkan kan untuk lidaf'il waswasah. Untuk menolak was-was bimbang-bimbang. Dulu orang kalau mau sukses dia malu bilang mau sukses. Sekarang semua motivator mengajarkan saya sukses, saya siap, mau S2, mau S3. Untuk apa itu? Motivasi, membangkitkan semangat. Jadi komunikasi kita ini kan dua. Pertama ngomong, yang kedua nulis. Jadi kalau mau ngomong, ya omongkan. Saya mesti begini. Atau tulis, saya mesti ini tulis. Cuman ada sebagian orang malu. Kalau saya dulu, kalau cerita masalah kuliah ngomong memang malu. Tapi kalau untuk nulis ya saya tulis di buku harian saya akan ke sini, saya akan kemari, saya akan begini, saya akan selalu ada. Itulah yang akan kita, bahwa ini cita-cita saya, ini target saya, ini resolusi saya. Kalau sejalan antara resolusi saya dengan ketentuan Allah, alhamdulillah. Kalau tidak sejalan antara resolusi saya dengan ketetapan Allah, berarti Allah punya rencana yang lebih indah daripada rencana saya. Husnuzon kepada Allah. Target saya di Mesir 4 tahun. Tamat dari Mesir, beberapa alternatif. Saya mau ke Sudan. Kalau enggak ke Sudan, ke Baghdad. Kalau enggak ke Baghdad, ke India. Kalau enggak ke India, ke Maroko. Ternyata yang jadi Maroko. Nanti habis dari Maroko saya mesti doktor. Habis doktor baru saya pulang. Ternyata tidak begitu. Pulang dulu, ceramah dulu, jadi dosen dulu. Baru nulis. Ternyata rencana Allah lebih indah. Dari perenungan bagaimana saya menjalani hidup. Demikian Bang Alvin. Baik, Mas Allah. Kalau masih ada waktu, insya Allah kita akan beralih ke jamaah untuk tanya jawab langsung ya. Saya pilih di Zoom terlebih dahulu. Satu orang penanya di Zoom. Boleh angkat tangan, pakai angkat tangan ya. Bukan raise hand di fitur, pakai angkat tangan. Oke, saya izin Pak Wahyudin deh. Wahyudin. Oke, Pak Wahyudin boleh open mic-nya. Silakan Pak, open mic-nya. Ya. Terima kasih Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan Guru. Waalaikumsalam. Dengan resolusi 2023 ini, bagaimana cara menyikapinya? Misalnya begini, di usia yang sudah mulai lanjut, nah untuk misalnya pemahaman di agamanya memang tidak tidak begitu mapan juga, kemudian di ilmu di teknologi juga tidak kurang mapan lah, artinya tidak ada yang memang lebih mengarah gitu ya. Nah, sebaiknya di usia yang 40 ke atas ini kita lebih harusnya mengarahkannya lebih kemana gitu Ustaz, supaya di dalam menjalani hidup ini akan semakin lebih baik begitu. Standar terendah agama 3. Yang pertama fikih,
yang kedua akhlak, yang ketiga akidah. Maka untuk akidahnya pakai bahasa Indonesia, beli buku 50 akidah Kiai Idrus Ramli. 50 akidah Ahlussunnah wal Jamaah Kiai Idrus Ramli. Kalau di pesantren itu sudah saya khatamkan bersama santri. Mungkin videonya ada. Akidah 50 Kiai Haji Idrus Ramli. Akidah 50 Kiai Haji Idrus Ramli. Akidah 50 Kiai Haji Idrus Ramli. Untuk akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah penjelasan sifat 50 Kiai Haji Idrus Ramli. Bahasa Indonesia. Nah, ini yang kedua fikihnya, fikih Sulaiman Rashid. Bahasa Indonesia. Alumni dari Al-Azhar tahun 1935. 10 tahun sebelum Indonesia merdeka. Itu juga saya khatamkan untuk anak-anak pondok. Di pondok khatam. Nah, itu untuk pegangan. Jadi dibaca untuk memahami itu. Adapun untuk akhlaknya bebas, cari aja buku yang terkait dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Mensucikan diri dari riya, sum'ah, takbur. Nah, itu. Jadi 3 itu aja pegang. Akidah, fikih, akhlak. Akidah, fikih, akhlak. Jadi kita punya pegangan, punya standar. Jangan sampai nggak ada pegangan sama sekali. Nah, ini 3. Akidah, fikih, akhlak. Dasarnya dari mana ini? Dari hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Iman, akidah. Islam, fikih. Fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih toharoh. Lalu kemudian akhlak. Akhlak, pensucian jiwa. Nah, ini tentang untuk ilmu-ilmu keislamannya. Adapun ilmu umumnya, ilmu umum sekarang banyak sekali, tinggal kita browsing aja di internet. Mau ilmu ternak lele, carilah ilmu yang bermanfaat. Ketertarikannya apa? Tertarik untuk buat tanaman hidroponik, ya kuasai betul. Kuasai betul tanaman hidroponik, ya paling tidak untuk mencukupi kebutuhan sendiri aja. Dari botol bekas, lalu kemudian tanam kangkung, tanam seledri, tanam macam-macam. Syukur-syukur bisa untuk dijual. Budidaya ikan lele dengan kolam terpal. Nah itu, jadi yang ditonton di YouTube itu memang betul-betul manfaatnya. Kalau yang bukan terkait dengan akhirat, bisnis dan lain sebagainya. Tekunilah bidang yang kita tertarik. Tidak ada istilah tua. Ada makanan cepat saji yang gambarnya gambar orang tua. Jenggot, rambutnya udah putih semua. Itu dia kenapa gambarnya gambar orang tua? Ayam goreng gambar orang tua. Saya nggak mau sebut mereknya, takut jadi iklan gratis. Karena memang dia memulai bisnisnya itu ya setelah tua itu. Waktu mudanya gagal terus. Jadi nggak ada istilah tua untuk memulai sesuatu. Baik memulai belajar agama ataupun memulai untuk yang sifatnya umum. Tapi kalau bisa, kalau kita sudah usia 30, 40, 50, jangan lagi disibukkan dengan ilmu-ilmu skolastik. Ilmu-ilmu yang tidak menghasilkan apa-apa. Cobalah ilmu cara nanam durian musangking, cara budidaya kelulut, cara beternak lebah, yang jelas hasilnya. Tonton banyak-banyak di YouTube, cerdas sekali. Dulu orang kalau mau dapat itu mesti ngobrol, nyari pakarnya, buat seminar. Sekarang di YouTube itu semua ada.
Demikian Bang Alvin. Baik, insya Allah. Terjawab ya Pak Wahidin. Jazakallah khair, sangat terjawab sih. Terima kasih, Tuan Guru. Baik, izin di remove ya Pak Wahidin. Saya lanjut ke satu penanya berikutnya. Boleh, angkat tangan. Angkat tangan ya, bukan raise hand. Angkat tangan yang open cam yang saya tulis. Ganti Ahwat, Ahwat. Angkat tangan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Oh, kalau nggak ada kita sudah. Kayaknya nggak ada ini. Yang Ahwat nggak ada yang Ahwat. Oh, yang Ahwat ada. Ibu Susi dari Batam. Oke, gantian ya. Silakan Ibu sampaikan pertanyaan dengan jelas singkat. Kalau bisa relate dengan pertanyaan apa tema kita malam hari ini. Open dulu mic-nya. Oke, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau bertanya terkait poin memilih pemimpin yang adil dan amanah. Itu di sistem sekarang ini sepertinya sudah berapa periode, Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Saya itu tidak tahu, sekarang ini saya baru hijrah. Saya belajar tentang mengenai politik dalam Islam. Seperti yang Ustadz sampaikan, untuk memilih bagaimana sih tipsnya untuk memilih pemimpin yang adil dan amanah di era sistem sekarang, Pak Ustadz. Baik itu pemimpin, mulai dari pemimpin daerah sampai pemimpin negeri ini. Sekian dari saya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipilih langsung di Indonesia ini, pemilihan RT, pemilihan RW, pemilihan Kades. Kalau lurah diangkat oleh camat. Pemilihan camat nggak ada, karena camat diangkat PNS. Pemilihan bupati, pemilihan wali kota, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, DPRD kabupaten, DPRD kota, DPD, DPR RI. Jadi ada 16 jabatan yang dipilih oleh rakyat. Nah, jadi jangan terfokusnya kepada satu saja. Ada 16 jabatan yang dipilih oleh manusia. Manusia itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Tentu dia ada standar-standarnya. Standar yang pertama adalah akidah. Akidah dulu. Karena standar utama itu akidah. Lalu kemudian bagaimana hubungan hablum minan nasnya, interaksi sosial dengan manusia. Kita hanya melihat zahir, nahnu nahkumu bizzawahir. Kita melihat zahirnya, batinnya wallahu a'lam bishawab. Tapi dari penilaian kita sudah terbiasa itu. Dulu kita juga diajarkan milih ketua OSIS, milih ketua kelas. Jadi kita sudah diajarkan itu dari sejak dini untuk berdemokrasi itu memang sudah. Dan dalam fikih daulah, min fiqih daulah, Syekh Yusuf Al-Qardawi, ketua Ikatan Ulama Dunia, ketika kita mencoblos kertas, milih RT, milih RW, milih Kades, milih Kadus, milih bupati, gubernur, wali kota, presiden, saat kita mencoblos kertas, itu kita sedang bersaksi di hadapan Allah. Saya bersaksi bahwa orang ini adalah amanah. Sesuai dengan pengetahuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di luar kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan kita. Oh, saya tahu ini orangnya peduli, ini orangnya baik. Dari mana kita tahu dia baik? Ya kita tahu. Karena dia sudah kita kenal bertahun-tahun. Dia seorang muslim yang baik. Orangnya taat, bertetangga baik, kepada anak istri baik, ya kita hukum dia baik. Bahwa setelah di tengah perjalanan terjadi, siapa yang tahu? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Andai dua-duanya setan, tinggal dua pilihan.
Dua-duanya setan. Kita tetap disuruh untuk berijtihad menetapkan akhaffud dararain. Memilih mudarat teringan di antara dua. Memilih mudarat yang teringan di antara dua. Andai tinggalnya di tempat saudara kita muslim minoritas. Dan calon yang akan dipilih dua-duanya non-muslim. Maka tetap dipilih mana yang paling care terhadap orang Islam. Mana yang paling peduli, yang paling penyayang terhadap umat Islam. Nah, itulah kita pilih. Tetap tidak boleh untuk tidak mengambil keputusan. Tetap mesti ada resolusi. Pilihan itu ada harganya, ada cost-nya. Ada resikonya. Dan hidup ini pilihan. Berani memilih hidup, berani life is take risk. Hidup adalah berani mengambil resiko. Demikian Bang Alfid. Baik, terima kasih diskusi terbalas ya, terjawab ya. Baik, terakhir saya ngambil dari kolom chat terakhir nih. Mungkin ini pertanyaan juga yang mewakili banyak yang lain. Ini terkait poin nomor 4, finansial yang sesuai dengan syariat. Ustadz mohon tanggapannya untuk orang yang hijrah dari perbankan konvensional, tapi godaan untuk kembali bekerja di sana begitu besar. Sementara kerja di tempat lain belum juga dapat. Gitu, Ustadz. Ya. Rumahnya ngontrak, cicilan motor, dan seterusnya. Karena ada akhaffud dararain, memilih mudarat teringan. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Tidak boleh kita menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Nah, jadi yang tidak boleh itu dia punya pekerjaan syariah 3 juta, konvensional 5. Dia pilih konvensional, dia tinggalkan yang syariah, ini hak, tak boleh. Tapi kalau tidak ada sama sekali dan pilihannya kalau dia tidak pilih ini dia mati, maka dia tidak boleh pilih mati. Kita boleh makan babi selama belum ada pisang. Kalau sudah ada pisang, tinggalkan babi. Orang boleh memilih ad-darurat tubihul mahzurat. Darurat emergensi membolehkan yang haram. Sampai akhirnya dia menemukan solusi. Nah itu, jadi tidak bisa kita suruh orang mati aja. Oh nggak bisa. Dalam Islam tidak boleh kita suruh orang mati. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ingin lepas dari riba segera dibukakan Allah Subhanahu wa taala kesempatan, dan saya tidak mau kita sama-sama ngaji, sama-sama satu guru, sama-sama satu masjid, tapi kita tak memikirkan solusi masalah saudara kita. Memang ini nambah pekerja, nambah beban Bang Alvin. Jadi selalu siapa yang bertugas membangunkan tahajud, siapa yang bertugas mengingatkan puasa sunat, siapa yang bertugas mengingatkan udah sedekah, siapa yang mengingatkan, gimana kita 857 partisipan. Ada di antara kita ini yang punya cucian motor. Ada yang punya motor habis hujan kotor. Kenapa nggak kita pertemukan mereka yang saling membutuhkan ini? Ada satu dia bengkel. Ada di antara kita yang 854 ini yang mobilnya penyot. Kenapa tidak kita pertemukan? Ya kita kan nggak satu kota, ini perumpamaan. Satu masjid, satu ustadz, tapi tidak saling mengenal. Makna silaturahim itu kan Nabi itu memperkenalkan, ini namanya Abdurrahman bin Auf, ini namanya Sa'ad bin Rabi.
Abdurrahman bin Auf ini nggak punya istri, nggak punya rumah. Sa'ad bin Rabi istrinya banyak, rumahnya banyak, dipertemukan. Itu silaturahim. Bukan silaturahim ngaji sama kita nggak mau tahu masalah. Mungkin di antara 548 ini ada yang sakit. Tapi ada yang dokter. Yang mempertemukan itu siapa? Kita. Maka kita saling tukar data, tukar berita. Ini usahanya di bidang ini. Ini usahanya bidang ini. Ketemu dia. Barulah terjalin muamalah. Terjalin interaksi sosial. Kalau hanya sekedar sama-sama ngaji, sama-sama satu ustadz, habis itu foto selesai, di mana nilai-nilai keislamannya? Tapi memang kerja begini kan ribet. Tapi kalau tim Bang Alvin ada, ya bisa kita pertemukan dalam semua hal. Ini yang disebut dengan mengelola jamaah. Jadi jamaah ini memang betul-betul terkelola, tidak hanya sekedar ilmunya, tapi juga silaturahimnya juga. Demikian. Ya Ustaz, habis ini jamaah-jamaah yang kenalan di grup, silakan. Yang kemarin belum kenalan di grup, sampaikan namanya, asal kota dari mana, kesibukan apa, pekerjaan apa. Siapa tahu saling bisa ketemu gitu ya, kerjasama, Insya Allah. Jadi bukan hanya sekedar ngaji, tapi kita juga bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan yang punya masalah juga bisa sama-sama ngambil solusi gitu ya, ngasih solusi. Baik, mungkin demikian terakhir abang kakak semuanya, sebelum kita beranjak ke closing statement dari Tuan Guru, kemudian doa bersama yang akan nanti dipimpin oleh Tuan Guru. Izin abang kakak semuanya, saya putarkan lagi sebuah video. Ini bisa menjadi peluang amal soleh pada malam hari ini untuk abang kakak semuanya. Oke, silakan simak pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uang yang kita cari, kita belikan ke rumah, rumah akan tinggal, diberikan kepada ahli waris. Lalu kemudian diberikan ke kendaraan, juga akan dijual, akan dibagi kepada ahli waris. Yang kekal abadi sampai hari kiamat adalah yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanah ini 1 meternya Rp100.000. Jumlahnya lebih kurang 2 hektar. Di atasnya akan dibangun pondok pesantren. Anak-anak akan belajar pagi, petang, siang, malam menghafal Al-Quran. Kita mungkin bukan penghafal Quran. Kita sibuk. Tapi di tengah kesibukan kita akan mendapatkan amal jariah yang mengalir. Jadi sejak mulai subuh sampai tengah malam. Al-Qayyis, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut, berpikir apa yang akan dia dapatkan setelah dia mati. Hanya dengan Rp100.000, 1 meter, kita sudah menyelamatkan diri kita, mendapatkan amal jariah. Kita hadiahkan untuk almarhum ayah, almarhumah ibu, almarhum saudara, maka pahalanya pun akan mengalir. Sampai kapan? Sampai anak-anak santri tahfiz menghafal Quran, melanjutkan ke muridnya, sampai hari kiamat. Ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta, yang kau wakafkan. Itulah yang akan kau petik hasilnya untuk hari esok. Mari mengajak jamaah untuk berdonasi 100.000 per meter. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, abang kakak linknya sudah kami share di kolom chat. Bagi abang kakak yang malam hari ini mau ikut kontribusi, nah klik linknya atau linknya di copy paste dulu, di catatan masing-masing gitu ya. Nanti dibuka setelah kita tutup kajian ini gitu ya, supaya bisa berkontribusi. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Nanti akan diarahkan ke laman dukung.sidak.id. Abang kakak bisa langsung lihat keterangan yang sudah kami bubuhkan di sana, apa saja yang akan dibangun, berapa luas lahannya gitu ya.
Nah, kalau mau donasi langsung klik saja donasi sekarang. Nah, tulis berapa nominalnya dan sampaikan doanya. Misalkan saya tulis 10.000, 100.000 ya, 100.000. Nah, kemudian tulis namanya, nah, emailnya, dan sampaikan juga doanya. Ya Allah, semoga, nah, tulis ya. Kemudian kalau sudah disampaikan doanya, lanjutkan pembayaran. Oke, jangan lupa untuk transfer di kode unik terakhir, karena supaya tercatat secara otomatis di sistem. Begitu ya, Bang Kakak. Terima kasih. Mungkin cukup untuk kajian pada malam hari ini. Terakhir, dari Tuan Guru, Ustaz Abdul Somad, closing statement dari tema kita malam hari ini, Ustaz. Kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala pikiran untuk memikirkan apa yang akan kita lakukan besok. Terjadi yang kita pikirkan itu seperti yang kita inginkan, maka bersyukurlah. Berarti sejalan antara rencana kita dengan rencana Allah untuk kita. Tidak terjadi seperti yang kita inginkan, bersabarlah. Berarti Allah sudah menyiapkan rencana yang lebih indah daripada yang kita buat untuk diri kita. Karena Allah lebih sayang ke kita dari diri kita. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk diri kita daripada diri kita. Kunci berinteraksi dengan Allah itu husnuzon, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya lakukan selama ini. Beberapa kali tak sesuai antara yang saya inginkan, yang saya pikirkan, yang saya rencanakan dengan yang terjadi. Apa yang saya sampaikan ini perenungan dari hidup saya. Sisa hidup saya ini di masa akan datang, saya tidak akan pernah bosan jemu untuk selalu membuat program-program. 2023 saya akan datang ke satu daerah 2 kali. Sumatera Utara 2 kali, Sumatera Barat 2 kali. Berarti 6 bulan sekali saya datang. Untuk wilayah timur 1 kali. Sulawesi Selatan 1 kali, Maluku 1 kali, Kalimantan Selatan 1 kali, Brunei Darussalam 2 kali, Malaysia 2 kali. Sekali datang saya isi 3 hari ceramah. 1 hari 3 kali. Yang saya sentuh 3. Masyarakat secara umum dibuat di tanah lapang. Kajian khusus baca hadis subuh. Jadi itu jadwal setahun ini udah fix. 3 bulan yang lalu jadwal setahun ini sudah selesai. Dari Januari sampai Desember. Apa yang mesti dikhatamkan ini untuk anak-anak ini? 3 tahun pertama fokus di tahfiz Quran. Tahun keempat baca kitab. Tahun kelima praktek. Tahun keenam high life skill. 4 tahun kuliah. Setelah kuliah nanti akan dikirim untuk mengelola, ada tanah wakaf di Kabupaten Anu, ada rumah Quran di sini. Anak-anak saya sampaikan begitu. Tulis, saya tulis di papan tulis. Tahun 1 ini, tahun 2 ini, tahun 3 ini, tahun 4 ini, tahun 5 ini, tahun 6 ini, tahun 7 ini. Nanti setelah tamat S1 ini. Kalau datang laki-laki meminang kalian, hanya menjadikan kalian ibu rumah tangga, tak usah kalian terima. Kalau dia pinang ke aku, ayah kalian tak ada, tak akan kuterima dia. Walaupun dia pejabat. Tapi kalau dia laki-laki biasa, tapi dia bisa menjaga hafalan kalian, garasi di samping rumahnya membuat anak-anak bisa datang ngaji, kuterima dia. Karena ada manfaat ilmu kalian. Sampai ke situ pikir. Walaupun dia sekarang masih kelas 2 SMP. Bagaimana dulu saya berpikir tentang masa depan saya, begitu juga lah anak-anak ini mesti memikirkan masa depannya. Sesuai yang terjadi, alhamdulillah, Allah nyuruh kita bersyukur. Tidak sesuai seperti yang ada di kepala kita, alhamdulillah, berarti Allah menyuruh kita bersabar.
Dan Allah punya rencana yang lebih cantik, lebih indah, lebih bagus daripada yang kita rencanakan untuk diri kita. Bagi yang sudah membuat resolusi 2023, alhamdulillah. Bagi yang belum, buatlah dan pakailah metode cara ini. Kalau ada ustadz lain menyampaikan lebih bagus, ambillah. Saya tak mengatakan pengalaman hidup saya lebih sempurna daripada sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan Allah selalu meridhai kita. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan surat Al-Fatihah dan berselawat kepada Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan kami ini untuk menambah amal soleh. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau engkau takdirkan kami mati, jadikan kematian itu membuat kami berhenti buat dosa. Allah mawafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai dan kau ridhai. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Andai yang kami rencanakan ini berjalan sesuai dengan yang kami rencanakan, engkau meridhoinya, jadikan kami orang yang bersyukur. Andai yang kami rencanakan ini tidak berjalan seperti yang engkau berikan, jadikan kami orang yang bersabar. Jadikan kami orang yang berprasangka baik. Jadikan kami hamba-hamba yang selalu husnuzan, bahwa rencanamu lebih indah daripada rencana kami. Bahwa takdirmu jauh lebih baik daripada yang kami pikirkan dengan segala keterbatasan kami. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Jangankan apa yang terjadi tahun depan, apa yang terjadi besok pagi pun kami tidak tahu. Tapi karena engkau berikan kami hati, pikiran, qudrat dan iradat, maka kami berbuat baik, berniat baik, berfikir baik, berkata baik, berencana baik. Kami berharap mendapatkan kebaikan ya Allah. Berikan keluarga kami dalam kebaikan, sakinah, mawaddah, warahmah. Berikan anak-anak kebaikan, soleh dan solehah. Jadikan negeri kami baik, jauh dari malapetaka, bencana dan musibah. Jadikan hati kami baik, jauh dari hasad, dengki, busuk hati. Jadikan lisan kami baik, jauh dari sumpah serapah. Jadikan mata kami baik, hanya melihat para habaib, para ulama, melihat Quran dan hadis-hadis. Jadikan telinga kami baik, hanya mendengar nasihat-nasihat dari guru-guru kami. Jadikan akhir hidup kami baik dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadikan tahun 2023 ini jauh lebih baik dalam segala hal, dalam keimanan, dalam muamalah, dalam ekonomi, dalam pergaulan, dalam semua hal jadikan lebih baik daripada tahun kemarin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih abang, kakak, ibu, bapak, adik, sahabat semuanya. Terima kasih Bang Alvin Firdaus yang masih tetap bersemangat menemani sahabat-sahabat hijrah bersama Ustadz Abdul Somad. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Mohon doanya Ustaz. Sama-sama, doa berdoa. Baik, barakallahu fiik. Terima kasih untuk Ustaz Abdul Somad. Masya Allah malam hari ini di tengah kesibukannya masih memberikan ilmunya untuk kita, masih menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu. Kita doakan para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan untuk Ustaz Abdul Somad, memberikan kelancaran dalam dakwah beliau,